Berjumpa kembali dengan saya Rasito Sumirat. Salam bahagia. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual sebagai bagian dari tugas modul 1.2. Dalam penyajian ini saya ingin menceritakan mimpi saya seandainya saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Dengan pelatihan dan keinginan untuk maju, saya sudah dapat lebih baik membumikan nilai-nilai guru penggerak dalam setiap langkah profesional saya. Untuk selengkapnya, silakan simak sajian berikut. Perlu saya ingatkan bahwa ada 5 nilai-nilai guru penggerak. Yang satu yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan kita akan membahas yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Ketika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, maka saya akan membuat catatan karakter siswa. Catatan karakter siswa ini saya dapat dari guru sebelumnya. Di dalam catatan ini saya ingin mengenal murid lebih dalam lagi. Tak kenal maka tak sayang. Begitu pula dalam proses pembinaan, pengembangan, penuntunan siswa, saya membutuhkan ini untuk mengetahui siapa murid saya. Di sini saya akan mencatat bakat dan potensi, prestasi, kekurangan, bahkan catatan medisnya, sehingga tepat dalam pelayanan. Selanjutnya adalah perencanaan. Saya akan merencanakan goals dari masing-masing keistimewaan siswa, menuntun mereka menurut kodrat alamnya. Artinya, saya tidak akan menilai ikan dari caranya berlari. Tentu saja saya akan menilai ikan dari caranya berenang. Leader to leader. Dalam hal ini, saya ingin melatih kepemimpinan murid, selalu memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat belajar terstruktur dalam kelompok. Saya, sebagai guru, memastikan setiap murid dapat bekerja dengan karakter teman yang berbeda, dan ini akan dapat menjadi bekal bagi mereka untuk bekerja nantinya, bahwa akan ada banyak sekali karakter-karakter siswa, karakter-karakter orang yang mereka harus hadapi nantinya. Saya sempat memberikan catatan kepada nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Yang pertama yaitu mengenal murid dan mengembangkan potensinya dalam area kemampuan dan bakatnya. Artinya, seperti yang saya terangkan tadi, saya tidak akan menilai bagaimana seekor ikan dapat memanjat pohon. Sehingga saya memastikan bahwa mereka belajar sesuai dengan area kodrat alamnya. Mengubah gaya kepemimpinan guru dari lakukan seperti yang kukatakan ke berdasar kebutuhanmu. Yuk, kita kembangkan dan lakukan pemikiran ini menjadi nyata. Selanjutnya adalah membagi power dengan memperkuat kepemimpinan murid. Ini adalah sangat penting. Kenapa begitu? Karena di SD ini, di sekolah dasar ini, saya memiliki keyakinan saya harus menempatkan fondasi yang kuat, terutama pada kepemimpinan, sehingga nantinya mereka dapat menjadi pemimpin bagi masyarakatnya, pemimpin bagi orang-orang terdekatnya, atau minimal mereka dapat memimpin dirinya sendiri untuk menuju ke kesuksesan. Selanjutnya adalah memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan motivasi belajarnya berdasar ketertarikannya. Inilah sangat penting. Artinya motivasi itu atau inner drive itu harus berasal dari dalam diri sendiri. Bagaimana saya bisa mengembangkan inner drive-nya? Tentu saja saya harus mengerti bakatnya di mana. Dan dari situlah saya akan berusaha menuntun mereka sehingga mereka memiliki motivasi yang kuat dalam belajar. Selanjutnya adalah beri kepercayaan murid untuk memimpin. Ini sangat penting. Kenapa begitu? Seperti yang sudah saya katakan tadi, membagi power. Nah, ini kepemimpinan ini perlu didelegasikan, dipercayakan kepada murid-murid sehingga mereka memiliki kesempatan yang baik, kesempatan yang terukur untuk dapat belajar memimpin. Selanjutnya saya akan mengurangi perintah langsung guru. Saya akan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang dapat dipimpin murid seperti belajar bersama, belajar kelompok, peer teaching, renungan bersama, dan lain sebagainya yang dipimpin oleh murid. Kita akan menuju ke nilai-nilai guru penggerak yang selanjutnya yaitu mandiri. Nah, di dalam kemandirian ini tentu saja yang pertama harus saya lakukan adalah penguasaan diri. Artinya, saya sebagai guru tidak reaktif terhadap masalah yang dihadapi. Seringkali begitu ya, guru seringkali reaktif jika ada muridnya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Umpamanya ada murid yang nilai matematikanya jelek, terus begitu, kita sering mengecap mereka menjadi murid-murid yang tidak pintar. Tapi saya akan hindari itu. Saya ingin menyadari bahwa setiap murid itu memiliki keunikan
yang berbeda-beda, tentu saja keunikan itu adalah wajar dan perlu difasilitasi, sehingga keunikan itu dapat membawa kesuksesan bagi anak tersebut. Selanjutnya, aku tahu bagaimana. Saya sebagai guru menilai bahwa perubahan itu pasti. Maka dengan cara itu, saya dan guru-guru yang lain merasa dengan senang hati dapat belajar hal baru. Dan ketika saya belajar hal baru, maka akan muncul inovasi, belajar kebijakan, sehingga saya bisa mengerti saya harus bagaimana, sehingga pengajaran saya tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah resilience. Mau apa yuk? Artinya saya memiliki daya lenting yang tinggi. Ketika ada hal baru, kurikulum baru, kebijakan baru, dan lain sebagainya, saya tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang baru dan menarik untuk dipelajari dan dihadapi untuk menuntun dan melayani siswa dengan lebih baik. Nilai selanjutnya adalah reflektif. Di dalam reflektif ini, saya akan menulis jurnal. Guru-guru termasuk saya terbiasa membuat jurnal harian. Jurnal itu berisi tentang apa yang berjalan baik hari ini. Kemudian akan muncul pemikiran-pemikiran. Hal beda apa yang bisa kulakukan? Nah, ini akan memunculkan inovasi-inovasi baru. Kemudian senang diberi masukan. Tentu saja saya melihat diri saya sendiri, seringkali saya agak risih mendapatkan masukan, atau guru-guru yang lain juga demikian. Tetapi saya ingin menjadi guru yang lebih baik. Saya mendengar masukan-masukan dari pihak-pihak lain, dari orang tua siswa, dari siswa, sehingga pembelajaran saya bisa saya evaluasi, sehingga saya dapat memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya. Selanjutnya adalah saling menguatkan. Teman sekerja atau atasan selalu memiliki waktu untuk observasi kelas setiap guru lainnya. Jadi tidak hanya saya yang diobservasi, tetapi semuanya saling mengobservasi, memberikan masukan, memberikan tambahan, memberikan penguatan, sehingga dapat menimbulkan semangat baru dalam mengajar, sehingga ada pembaharuan dalam mengajar. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Yang pertama, saya harus melakukan kerjasama perencanaan. Di dalam kurikulum Merdeka tentu saja diperlukan kerjasama dalam perencanaan. Nah, dalam hal ini, materi yang ada dapat dijabarkan bersama berdasarkan fase yang disediakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih materi, tumpang tindih target, dan lain sebagainya, sehingga pelayanan terhadap siswa dapat terjadi dengan baik. Kemudian tidak ada lagi yang namanya murid saya, yang ada hanya murid kita. Tidak ada lagi muridku itu bukan muridmu dan sebaliknya. Bahwa pembelajaran adalah tanggung jawab semua guru, tidak hanya guru kelas. Untuk itu, setiap guru saling mengisi dan membantu dalam pengajaran. Jika ada jam kosong atau saya diminta untuk membantu yang lain, saya akan ada untuk mereka dan begitu sebaliknya. Selanjutnya saling mendukung. Sebagai guru, seringkali kita mengalami kelelahan dan itu sangat wajar. Nah, tugas saya dan teman-teman sejawat adalah membantu, tepatnya adalah saling membantu dan saling memulihkan guru-guru lainnya yang sedang lelah agar kembali segar, agar kembali bergairah dalam mengajar. Inilah sangat penting bahwa dukungan sesama guru ini diperlukan sekali untuk menciptakan suasana yang lebih hangat. Jika ada suasana yang hangat, maka pembelajaran terhadap siswa pun juga akan menjadi hangat. Selanjutnya adalah inovatif. Inovatif ini harus selalu diawali dengan selalu ingin tahu. Nah, melihat kesulitan pengajarannya, saya ini tidak melihat sebagai sebuah kesulitan yang sulit, aku enggak bisa. Tetapi ini adalah sebuah peluang bagi saya sebagai guru untuk belajar. Mencari informasi tidak lagi beban, namun sudah menjadi budaya, sudah menjadi work moral gitu ya, sudah menjadi moral bekerja, sudah menjadi bagian dari budaya kerja saya. Karena ingin tahu, maka saya berani mencoba. Guru memiliki kemauan untuk mencoba dan berani mengambil risiko, mencoba hal baru. Entah itu teknologi pengajaran atau metode pengajaran yang baru. Dan yang paling penting adalah tidak ragu untuk mengaplikasikan semuanya di dalam kelas. Apakah takut? Bisa jadi. Tetapi harus dicoba, harus berani memulai. Selanjutnya, guru itu harus up to date alias gaul. Guru memahami bahwa zaman pasti berubah
Dan untuk itu maka guru juga perlu berubah. Apa yang kita pelajari zaman dahulu itu bukan patokan yang sah untuk zaman sekarang. Untuk itu kita harus terus mengikuti zaman. Kita harus membuka diri terhadap tren-tren baru dan menyesuaikan diri untuk dapat diaplikasikan di dalam kelas. Sehingga kita memiliki pola pikir baru, kita harus memiliki cara baru, dan selalu memiliki cara baru untuk mendekati siswa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, nilai-nilai guru penggerak tidaklah berjalan sendiri-sendiri satu dengan lainnya. Pastilah saling melengkapi. Untuk itu, dalam kedewasaan saya sebagai guru penggerak, kelima nilai guru penggerak akan terus berjalan sesuai dengan kodrat zamannya. Terus bergerak maju, maka kehidupan bangsa ini akan terus maju. Terima kasih, terus bergerak, terus. Salam bahagia, merdeka.